Makanya kemarin Kiai Said sampai mengatakan jenggotan itu goblok. Itu zaman kalau nggak paham, namanya akan ribut. Seolah-olah melawan syar'i, bukan. Di Surabaya itu, di Jawa itu kan banyak makam wali. Tiba-tiba ada orang-orang iseng mengatakan Wali Songo tidak tidak. Untuk berikutnya beliau berukit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan kita cintai Habib Alwi dan seluruh jamaah Ahbabur Rasul ini yang nuduk-nuduk ini. Saya masih ini belum bisa konsentrasi. Tawarannya ini yang saya ketemu presiden gak grogi, dengan tawaran ini grogi. Bener-bener kebayang saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat yang berbahagia, satu keterangan yang cukup gamblang tadi telah disampaikan, bahwa ya itulah perilaku Rasulullah, sebuah perilaku yang akhirnya di dalam Al-Quran disebut laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Cuman saya kadang ini kalau terus mau ngajak mari mencontoh Rasulullah itu mikir saya, mari kita mencontoh Rasulullah, mikir benar-benar saya. Rasulullah itu baik-baiknya manusia, kita ini belasak-belasaknya manusia. Kadang saya mikir, orang-orang ini Beb, jangankan nyontoh Rasulullah, nyontoh penjenengan aja susah. Loh, nyontoh itu, jangan nyontoh Rasulullah, nyontoh penjenengan itu susah, alimnya susah. Makanya kan yang dicontoh paling jenggotnya, paling kita aja kan mudah. Itu nyontoh-nyontoh yang mudah, kupluknya, itu kan yang gondrongnya, itu kan itu. Tapi kalau nyontoh daleman, nah ini susah. Makanya mencontoh Rasulullah itu ya gampang-gampang susah. Kalau nyontoh jenggotnya ya bisa, tinggal dibiarkan aja ya berjenggot sudah. Jubah ya tinggal beli. Yang susah itu nyontoh akhlaknya Rasulullah. Ada orang diludahi kok, yang ludahi nggak ada dicari. Saya nggak berani mencontohkan, terus mari kita mencontoh Rasulullah, nggak berani. Kenapa? Ya apalagi orang sekarang susah memaafkan, karena nggak bisa memaafkan hasilnya reuni. Itu kan karena nggak bisa memaafkan, mulai akhirnya reuni. Makanya besok lagi kalau pacaran putus sebut alumni, jangan mantan. Kalau mantan nggak bisa reuni. Coba kalau alumni pacarku reuni. Oh, mudah, memang nggak mudah.
Nggak mudah memang. Kalau nyontoh ya gampang lah, nyontoh dohirnya, surahnya mudah, jubah tinggal beli. Yang susah itu mencontoh Rasulullah. Nah kita ini nggak bohong sehari-hariawan. Bisa. Nah, itu baru. Itu Rasul itu kan teladan. Rasul. Gimana nyontohnya aja nggak berani. Susah. Saya nggak kebayang Rasul itu kayak apa, nggak kebayang. Kalau ceritanya sih saya dapat ceritanya. Bahwa Rasul itu contoh. Tapi saya nggak berani contoh ya. Karena Rasul ini dalam teori sosiologi. Ya ini untuk membuktikan saya habis ngaji di tempat presiden. Bila bisa bilang sosiologi, antropologi. Ini ceritanya sih saya dapat ceritanya. Tapi akal saya ini nggak sanggup mencerna. Gimana ada anak usia 9 tahun itu bisa bergembira ria dinikah sama orang 50 tahun. Nggak nyanggup akal saya ini gimana. Jadi Rasul itu saya tahu lah ceritanya. Saya tiap hari baca hadis. Berapa kali saya baca bolak-balik, mau dari belakang itu apa? Bahwa Siti Aisyah adalah istri Rasulullah yang paling cantik, anak konglomerat, muda, baru usia 9 atau 10 tahun. Rasulullah usia 50. Ini ceritanya tahu saya. Tapi yang nggak bisa saya cerna itu kok ada anak usia 9 tahun, 10 tahun dinikah sama orang 50 tahun kok riang gembira. Kalau orang sini bunuh diri. Loh. Jadi jangan sampai ini. Jangan sok-sokan ngerti Rasulullah. Maka jangan menurut Rasulullah nanti dulu. Nggak kebayang ya. Sampai sekarang tak pikir itu gimana dulu ceritanya. Ini makanya banyak yang mengatakan Rasulullah itu tukang sihir kalau nggak paham. Suasana batin dan psikologi Rasulullah waktu itu kayak apa? Nggak kebayang saya. Sampean coba usia berapa? Berapa usianya? 18. Coba dapat suami umur 40 itu. Iya. Udah deh. Nah ini itu contoh. Ceritanya kita dapat sampai, tapi kita nggak ngerti situasi psikologi apa waktu itu yang terjadi. Kok ada anak usia 9 tahun, 10 tahun dinikah orang 50 kok riang gembira sambil joget itu, coba. Padahal dia bukan orang jelek, dia gadis tercantik di Makkah. Ya, dia adalah anak konglomerat. Bukan karena terbelit utang. Emang tarling. Loh kan gitu. Terus apa bayangkan lagi. Ada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu jangankan manusia. Setan itu dengar langkahnya Sayyidina Umar lari. Coba, itu kira-kira orangnya kayak apa seremnya? Gak bisa jauh-jauh. Orang seremnya kayak apa? Gimana? Digambarkan itu alisnya itu sambung gitu nomor. Gini, nggak pernah senyum. Kalau baca Quran menakutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau khutbah, ittaqullah. Dia lari semua orang semasjid. Saking kerasnya. Lu sampai Sayyidina Ali itu nadar. Kalau orang kok keras begini, kalau mati ditanya mungkar nakir jawabnya apa? Loh, makanya kuburan Sayyidina Umar setelah meninggal di kuping gitu. Itu denger itu, tapung keramat. Assalamualaikum. Salam. Siapa? Mungkar nakir ya Umar. Ada apa? Ya nanya. Nanya apa? Ya marabbuka. Ya Allah. Nah ngapa lagi? Udah itu aja katanya.
dedengkot ini. Kelahi nggak pernah kalah. Lo kok terus bisa nurut sama orang yang nggak pernah kelahi, itu gimana ceritanya? Habib masih galak, masih gagah, gondrong, serem gini. Rasul kan wajahnya aja tersenyum, wajahnya basam, punya wajah yang tersenyum. Nah itulah yang membedakan Rasulullah sama Abu Jahal. Jubahnya mirip-mirip aja, wajahnya yang beda. Rasul wajahnya tersenyum, Abu Jahal wajahnya kayak orang kebelet ngising. Nah. Ya makanya orang stres itu lihat Rasulullah sembuh. Orang baik-baik lihat Abu Jahal tambah stres. Loh, orang kayak gitu Sayyidina Umar kok bisa nurut pada orang yang nggak pernah kelahi. Kalau orang nurut sama saya karena saya juga apa, karena orang tukang kelahi nurut sama saya, pantas saya tukang kelahi. Jadi takut ini tukang kelahi. Maksudnya tempeleng mau dicoba. Makanya orang bantu. Nah ini Rasulullah ini udah pernah kelahi, selalu menghindar. Udah. Loh kok iso ada orang tukang kelahi itu nurut? Ini nggak kebayang. Ceritanya ada, tapi suasana psikologi yang terjadi antara Sayyidina Umar sama Rasulullah nggak tergambarkan. Nggak ada yang bisa gambarkan. Itulah dalam teori epistemologi hermeneutika. Kali sekali ya. Biar kelihatan intelektual. Itu namanya real life. Kenyataan hidup hanya Rasulullah dan sahabat yang tahu udah masuk akal. Ceritanya sampai karena setelah hermeneutika 1 ada namanya ada namanya hermeneutika 2 itu narasi cerita. Nah, dan ketiga namanya historiografi. Nah, yang keempat ideologi atau kepercayaan. Nah, ini maka dengerin ini. Nah, ini ilmiah ini. Ya, untuk nutup grogi ini. Nah, gimana ceritanya? Nggak masuk di akal coba. Orang yang suka kelahi gitu tiba-tiba nurut. Nah, sekarang terus Siti Khadijah, Sayyidatina Khadijah itu orang paling kaya, konglomerat paling kaya. Pembantunya ribuan. Loh kok suaminya di bukit? Kok bawa nasi ke atas, kok gak nyuruh orang? Kita nggak kebayang, penjenengan bikinin teh nyuruh. Itu iya. Nyuci baju nyuruh mesin cuci. Makanya perempuan sekarang banyak yang nggak ngerti. Kalau bau keringat suaminya pindah ke lain, nah. Karena nggak ada yang tahu, baunya nggak ada. Apa yang tahu baunya mesin cuci. Padahal laki-laki kalau pindah ke lain hati baunya beda. Beda dong. Beda. Nah. Itu rahasia saya. Rahasia saya sama Habib. Jangan kita sih tahu ya. Iya, makanya dulu ada orang karena mencuci baju suaminya kaget dia. Rambut siapa ini kasih? Loh kan dia tahu. Sekarang mana orang tahu? Ada rambut, ada lipstik, dan yang tahu. Makanya istri saya pinter. Saya selalu dikasih baju putih. Jadi kalau ada lipstik nempel ketahuan kita ini. Istri saya jago kalau mengatur strategi itu. Jago. Iya. Bahkan ini. Nah, istri saya juga kirim laki-laki nganterin saya kemana-mana. Dan dia patuhnya sama istri saya, bukan sama saya. Ini direkam. Dia lihat di sana.
Oh jago kalau udah urusan begitu, mengolah. Lah Siti Khadijah ini orang paling kaya konglomerat, bawa makanan sendiri naik ke atas gunung. Kok nggak nyuruh orang? Ini nggak bisa dinalar. Sayyidina Abu Bakar konglomerat paling kaya mau nuntun unta Rasul. Loh, yang Rasul bukan orang kaya. Coba ayo dinalar kan. Ceritanya nyampe, tapi psikologinya apa kita nggak nyampe. Makanya Rasulullah ini dianggap tukang sihir, dan inilah yang membuat sampai hari ini 100 tokoh dunia ditempati oleh Rasulullah, karena perangkat sosial Rasulullah tidak memungkinkan untuk melakukan hal-hal yang tidak masuk akal. Bukan raja, bukan panglima perang, tapi mampu nyuruh 300 orang pergi menghadapi 3.000 orang. Apa itu bukan lu mau mati? Bukan gitu. 300 orang ngadepi 3.000 orang yang 4.000 di perjalanan. Lu kok mau berangkat gitu loh. Coba. Sementara sekarang aja itu bersihin masjid nanti suruh bersihin masjid nanti. Itu perang 300 orang, perlengkapan seadanya. Strategi seadanya menghadapi pasukan 3.000. Berangkat, siap. Gitu. Kalau sekarang berangkat, entar dulu beb. Gimana? Lah itu yang tidak bisa dibaca, psikologi apa yang ada dalam diri Rasulullah. Makanya Islam ini menjadi sesuatu yang tidak masuk akal, tapi menjadi masuk akal. Nggak masuk akal tuh. Sampai kalau belajar Islam, sampai tahu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau bilang begitu di Arab kan susah. Loh, Allah itu tidak kelihatan. Sementara ribuan tahun orang Arab itu punya patung yang kelihatan. Wong biasa punya Tuhan kelihatan, kok diajari Tuhan nggak kelihatan? Biasanya Tuhannya banyak, diajari Tuhan satu. Apa ndak konslet? Iya, biasanya Tuhannya banyak, diajari satu. Susah memahaminya. Seperti saya, biasa istri satu ditawari banyak, pusing juga saya. Nggak biasa. Saya tidak terbiasa. Saya ngomong santri biasa, dengan mulut yang berbeda-beda. Tapi dengan istri dua nggak biasa kayaknya. Gimana caranya? Satu aja pusing saya. Pagi-pagi sudah pidato. Iya. Nah itulah makanya waktu saya mau nikah, ingat betul. Mungkin gara-gara itu ya. Saya mau nikah itu disuruh ngaji kitab Qutulujen. Sama kiai saya baca Qutulujen. Nah di situ ada ja'al rajulun ila Umar bin Khattab. Laki-laki yang datang ke Sayyidina Umar. Saya nanya, ini siapa? Oh, Abu Dzar. Abu Dzar ngapain? Abu Dzar itu datang ke Sayyidina Umar untuk mengadukan istrinya. Jadi Abu Dzar itu punya istri satu, tapi cerewetnya luar biasa. Sementara Abu Dzar itu status sosialnya kepala suku, panglima perang, hartanya banyak, tapi istrinya satu itu cerewetnya luar biasa. Sampai berpikiran, ya Allah, kurang apa aku ini? Istri satu aja cerewetnya gini, aku kaya, panglima perang. Istri satu cerewet, awas tak tukar tambah ini. Tapi sebelum tak tukar tambah, sebaiknya saya konsultasi sama Sayyidina Umar. Pasti ngerti lah caranya menaklukkan perempuan cerewet kayak gini. Setan aja takut. Datang sore-sore, Waalaikumsalam. Gak jadi karena gak ada jawaban. Ternyata di dalam rumah Sayyidina Umar ada perempuan ngomel. Ternyata Bunyai Atikoh lagi ngomeli Sayyidina Umar. Sayyidina Umar diam gitu. Diam gitu. Selesai ngomel baru Assalamualaikum. Salam. Siapa itu? Abu Dzar ya Umar. Insyaallah. Khair. Ada apa sore-sore begini? Jadi ya Umar, sama saja.
Akhirnya apa? Lah disitulah maka kemudian Sayyidina Umar ditanya sama Abu Dzar, ya Abu Dzar, apa? Ya Umar, apa Abu Dzar? Aku nggak bayangin, kamu kok kuat diomelin istrimu gitu. Nah, ada pertanyaan gitu, Bunyai Atikoh datang bersembunyi di balik pintu. Awas kalau jawabannya menyakitkan. Omeli lagi. Ternyata jawaban Sayyidina Umar, iya Abu Dzar. Kamu dengar sendiri, istriku Atikoh ngomel setiap hari. Tapi bagiku itu biasa, karena kemarahannya itu tidak sebanding dengan kasih sayangnya pada anak-anak dan keluarga. Ya langsung serap gitu. Coba kalau coba, iya kayak radio rusak, wah cuman. Nah itu makanya kemudian saya coba diweling sama guru saya. Ya, kamu kalau pengen punya keturunan yang hebat, contoh Sayyidina Umar. Loh, gimana Kiai? Contoh yang apa? Jangan suka marahi perempuan gitu. Diemlah kalau perempuanmu ngomel. Walaupun kamu sanggup marah, tapi kalau perempuan sudah marah, diam. Maka perempuan akan reda dan tenang. Kalau perempuan hatinya tenang, gendong anak tenang, membelai anak dan tenang. Tapi kalau perempuan emosi, jantungnya panas, dua payudaranya ikut panas, air susunya panas, diminum bayinya panas, maka dari dedek bisa menjadi bengek. Gaya itu, ya benar, dibilang saya, kamu jangan suka marahi perempuan. Perempuan itu sawah. Sawah itu harus selalu teduh dan dingin karena untuk nanam. Apalagi kalau sudah ditanami, jangan dibakar, tanamannya kebakaran. Iya, makanya perempuan ini seperti sawah, biar tanamannya bagus, aliri air yang bagus, kasih pengairan yang indah, pupuk yang indah. Maka perempuan jangan sekali-sekali nggak pegang uang. Lah ini kasih uang biar hatinya tenang. Kalau hatinya tenang, ngomong anak juga dan jangan dimarahi. Sawah nggak boleh dibakar, harus tetap tenang. Makanya kalau perempuan lagi marah itu biasa aja, nggak usah heran loh dia buang sampah. Nah laki-laki ini kan tempat sampah. Kalau sampahnya bang jangan ditutup biar sampahnya nggak masuk. Lah itu. Lah kenapa perempuan itu hidupnya stres? Stres nggak ada ya. Laki-laki sih enak. Perempuan dititipi anak 9 bulan di dalam perut. Kita beb titip anak habis itu pergi ngerokok kemana? Iya kan? Iya benar. Tut ini enak. Perempuan nanggung 9 bulan. Tengkurap gak enak, miring gak enak, ini loh, nungking gak enak, apa aja gak enak. Setelah itu bertarung mempersiapkan apa? Kelahiran. Setelah itu gendong anak gini, aduh ya Allah. Pagi-pagi istri saya sudah pidato, yang dipidatoi anaknya. Dan saya kadang itu gayanya kayak bela anak. Istri ngomel gitu, jangan lah anak kok dimarahi terus, biarin. Iya, ngomel pokoknya kalau udah terkait itu ngomel. Saya cuma diam aja. Nanti anak saya dibangunin, dicubit, nangis, gitu. Terus dijejer di kamar mandi, disemproti. Habis itu didulang satu-satu, pakai sepatu salah, apa-apa salah, pergi. Nah saya pernah sekali ngomel sama istri saya. Jangan gitu ngurus anak yang baik. Rumah itu berantakan. Sudah ya Allah. Jangan gitu ngurus anak yang bagus. Tiba-tiba istri saya itu gak pernah begitu aku dipegang tanganku. Mas, apa? Marahi aku terserah. Tapi aku pingin satu saja. Apa? Kita beralih. Aku jadi laki-laki, Mas jadi perempuan. Saya bilang, ya, sehari aja ya. Benar sehari saja. Aku yang ngatur strateginya. Ya terserah, pokoknya kita berganti peran. Engkau ibu, aku bapak. Nah terus, ya terserah Mas gimana. Oh ya sudah, aku ngerti caranya.
ini ada uang 10 juta, pergi kemana terserah, kamu cari teman-temanmu yang paling kamu kenal, ajak makan, tapi berangkat dari rumah jangan sampai anak-anak tahu jam 2 malam sudah harus pergi dari rumah ini. Cari temenmu, ganti aku yang akan jadi ibu. Waduh, istri saya langsung nyetir mobil wes sama temen-temennya. Wah, jadi aman saya. Ada tamu, anak masih tidur. Begitu subuh, mulai ya Allah, ayolah bangun. Yang pertama ditanya, ibuku mana? Ya Allah, ada yang ngompol, ada yang pempesnya di bawah gini, ada ya Allah, gak kebayang saya. Wah, itu ke kamar mandi, dimandiin kenyepen, kedinginan. Waktu didulang, kebesaran saya dulangnya, piringnya dilempar. Ya Allah, sudah saya gak kebayang. Bis itu, ya Allah, dia ngompol, remote AC dibuang. Aduh, lipstik ibunya habis itu ngecat tembok. Terus baju ditarik, ya Allah. Jam 10 udah mendekati menyerah saya. Kuat aku, tapi harga diri. Jam 1 udah mulai menyerah. Oh, mati aku ini. Umatku sebegitu banyak, bisa gila saya ini. Wes udah. Habis itu jam 2:30 saya telepon, Dek, ampun, aku menyerah. Nggak kuat. Ya, ternyata apa? Tak telepon itu. Ternyata udah di rumah sebelah. Jadi udah tahan saya itu, udah ngerti saya pasti akan nyerah. Apa? Lo kok cepet pulang? Iya. Aku tahu kamu gak akan kuat, Mas. Gitu. Ya, biarlah aku yang tetap menjadi perempuan karena ini takdirku. Udah saya pegang tangannya, saya cium 7 kali tangannya gitu. Wah, ampun setelah itu. Makanya saya membayangkan istri 2 nggak berani saya. Begitu tadi Pak menceritakan tentang banyak sini, saya lihat sound system kayak lihat wajahnya. Makanya saya itu, Bapak ya Ibu, ya jangan bikin perempuanmu marah. Nanti itu kalau perempuanmu marah, panas tubuhnya, redam kemarahannya, jangan sampai sawah itu terbakar. Makanya saya ini kadang pernah sekali, Masya Allah, nggak kebayang ya, sama istri saya itu lagi, ini serius ini. Pagi-pagi saya bilang, Dek, nanti kan kawinan santri, tolong dandan yang cantik, jangan sampai kalah cantik sama santri ya. Dandan sampai subuh sampai jam 7. Ini saya nggak ngerti, belum pernah istriku dandan sebegitu lama. Tapi karena patuh sama instruksi suami dan nggak mau kelihatan kalah cantik, apa yang terjadi? Keluar dari kamar, saya belum pernah lihat istri saya secantik itu. Belum pernah. Dari semenjak saya nikah belum pernah lihat ada perempuan secantik itu dari keluar dari kamar saya. Nggak tahu doanya apa. Pasti mirror on the wall. Nah, habis itu saya duduk di mobil di sebelah sini, pergi sebelah sini namanya Arifin yang nyopiri saya, santri. Nah, di belakang ini istri saya. Kayak lirik-lirik dari kaca. Aduh, ini nggak jadi berangkat ini kayaknya gitu. Ada hal lain yang harus diselesaikan. Tapi udah terlanjur jalan. Ya Allah, begitu berhenti di lampu merah, tak lirik istriku. Begitu habis lirik istriku, lihat ke depan saya. Ternyata di depan situ di lampu merah ada perempuan cantiknya luar biasa. Rambutnya merah, kacamatanya diubun-ubun. Ini masalah. Langsung nggak ada rimnya. Ya Allah, Pin, iku lono wedok ayu deh.
Ini belum ya Allah, itu nggak pakai nunggu detik. Tiba-tiba dari belakang ini saya dicubit kerasnya loro. Nah gitu dasar matanya laki-laki. Aku sudah dandan dari pagi gak ada yang muji. Itu perempuan sudah tersembunyi masih kelihatan dasar mata laki-laki. Habis itu darah air matanya keluar semua. Udah blonteng semua. Aku dicubit. Ini pengalaman saya. Dan saya nggak mungkin menarik kalimat saya. Enggak dek, nggak mungkin dong, saya udah ngomong. Akhirnya saya nggak bisa apa-apa. Segini mau dicubit di sini. Wah, saya cuma bilang sambil mutar otak ya. Karena namanya santri dulu, putar otak. Salah kata. Iya sih. Apa dia? Dasar matanya laki-laki. Untung bukan dasar mata kiai gitu. Dasar matanya laki-laki. Perempuan sudah tersembunyi begitu masih kelihatan. Iya, aku lihat dengan jelas bahwa di situ ada perempuan cantik. Tapi dia sudah tersembunyi, Mas. Apa selalu begitu matamu? Iya. Karena aku laki-laki. Perempuan cantik tersembunyi kayak apapun pasti aku tahu dan mampu melihat. Karena kalau aku nggak mampu melihat perempuan cantik dan tersembunyi, mana mungkin aku dulu menemukanmu. Asap kendor. Enggak. Lah itulah. Itu ya Allah kadang itu. Nah itu makanya rendah. Nah inilah saya Dina Umar itu. Makanya kita tidak usah kaget-kaget laki-laki gagah. Ini juga gayanya aja. Saya tahu kok. Makanya kalau ada pawangnya. Jadi memang ini kita nggak bisa membayangkan Rasulullah itu dengan teori-teori hadis yang ada itu adalah ceritanya. Situasi psikologisnya nggak bisa kita tangkap. Bayangkan Islam itu mengajarkan sesuatu yang nggak bisa, yang nggak dikenal oleh orang Arab sebelumnya. Orang Arab itu jarang mandi. Tiba-tiba Islam nyuruh mandi toharoh pakai air di sebuah tempat yang nggak ada air. Coba. Orang minum aja susah, suruh mandi, suruh jinabat. Padahal air aja susah. Minum itu lo susah, malah disuruh buang air untuk mandi. Iya kalau orang sini jinabatnya sebulan sekali, orang sana semalam 8 kali. Karena makanannya kambing. Sini kan terong. Nah, tempat yang panas seperti itu disuruh puasa. Tempat yang panas disuruh buka kepala kalau lagi tawaf. Di mana syahwat terhadap perempuan begitu tinggi, kalau tawaf perempuan malah disuruh buka muka. Syahwatnya tinggi, sementara pada saat yang sama yang laki-laki disuruh pakai baju nggak ada jahitannya. Coba. Itu kalau mau melakukan sesuatu kan tinggal wes gitu aja. Coba. Wih, lu gitu bisa dipatuhi sama orang Arab, bisa dipatuhi gitu. Loh ini kan ceritanya gimana? Makanya kalau bisa cerita bisa, tapi yang paham siapa? Ya orang yang hidup bersama Rasulullah. Maka yang bisa mencontoh Rasulullah adalah orang yang hidup bersama Rasulullah karena ngerti suasana batin di mana Rasulullah ada. Kalau kita katanya, kalau kita kan cuma katanya, kita nggak pernah ketemu Rasulullah, ya cuma katanya. Bintang kecil di langit yang biru, amat banyak menghias angkasa. Nyanyi kita, tapi di tempat yang sekolah tunanetra, bintang kecil di langit yang biru, katanya. Ya kan nggak lihat sendiri mereka ada coba. Nah generasi kita ini sudah generasi katanya. Makanya jangan sok-sokan. Menurut Rasulullah, iya menurut Rasulullah kita tahu ceritanya, tapi nggak ngerti situasi psikologis
psikologisnya. Bagaimana bisa seorang Sa'labah bin Abdurrahman diutus Rasulullah menembus kota Madinah, begitu melihat perempuan telanjang tanpa sengaja, saking takutnya bersumpah tidak akan buka mata sampai mati. Terus sampai tak suruh nyontoh yang begitu. Oh, ada gedeknya aja dipolongi. Enggak lah, sorry ya, enggak gitu, udah. Lalu kita mau ngomong apa? Coba, ayo, kita ngomong apa? Kita bisa cerita apa? Makanya kiai-kiai tidak pernah mari kita langsung mencontoh, enggak ada kiai, enggak. Kita ini sudah tidak ketemu Rasul, ketemunya para habaib begini ini. Ya kira-kira beginilah. Gondrong-gondrong juga gitu Rasul kan. Rasul kan gondrong juga. Makanya kalau potong sahabat berebut rambutnya. Itu yang tersisa kan panjang sekali itu rambutnya. Emang Rasul rambutnya pendek? Enggak, panjang. Ini. Panjang rambut Rasulullah. Enggak ada rambut Rasulullah kok pendek gini. Rambut tentara. Rambut banser lah. Rasul rambutnya panjang, kakak Rasul. Gini. Katanya, nah makanya gitu katanya, makanya orang kalau masih memahami prinsip maulidir Rasulullah itu orang Makkah, lahir di Makkah, diperingati lahirnya karena ada di Makkah, orang akan tahu bahwa Rasul itu orang Makkah dan kita ini orang Indonesia. Tahu. Yang ketemu Rasulullah ya sahabat itu. Ya itu yang paling ngerti Rasulullah. Suruh tidur, ya udah tidur ya Rasul. Tidur, matilah. Sayyidina Ali. Nah, itu yang nggak bisa kita cerita, yang kita bisa nilai psikologinya ceritanya ada. Loh, makanya yang bisa nyontoh Rasul ya Rasulullah. Ya sahabat yang hidup bersama Rasulullah. Lah kalau kita sudah katanya. Makanya kalau kita mengatakan Rasulullah, kata siapa? Menurut siapa lo? Makanya ketika kita berbicara Rasulullah selalu ada kata an. Dari mana? Dari sini. Rasul ngapain? Rasul nyuruh apa? Ya pokoknya nyuruh menurut ini. Ya tulis saja itu, tulis. Apa? Amarona Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kata. Lalu apa? Gak boleh. Dari siapa? Itu udah. Nahana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini bareng sama Rasul, tulis aja nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naf'alu. Nah apa? Lihat tok, roa itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaf'alu. Nah apa? Dengar tok, sami itu kok. Oh lah. Makanya an. Nah kita ini sudah an yang keberapa? Ya sudah. Makanya tergantung kalau kita dari siapa, dari Kiai Hasyim ya Nahdlatul Ulama. Kalau kita katanya Kiai Dahlan ya jadi Muhammadiyah. Kalau katanya Habib Rizik ya jadi FBI. Kalau katanya Pak Sukino ya jadi MTA kan gitu. Cuman gitu aja. Kalau katanya Pak Amin Rais ya jadi PAN. Ya tergantung katanya, makanya. Nah kebetulan kita ini katanya Kiai Hasyim Asy'ari yang sudah teruji keilmuannya, yang hafal Kutubus Sittah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah. Baca itu Hasyim Asy'ari, orang Jombang. Di Indonesia ada satu lagi perempuan namanya Syekhah Fatimah Al-Falimbani, Palembang. Selebihnya ya paling hafal 2, hafal 3. Tapi suaranya banter ya. Ada yang hafalnya cuma 1, kullu bid'atin dhalalah. Tapi apa saja hadisnya itu aja. Iya. Kayak kunci Inggris. Problem kunci apa saja, kuncinya cuma itu aja. Nah, kenceng. Kullu bid'atin dhalalah. Kullu
Lah kalau kita sih jawabnya enak, alah innamal a'malu binniyat. Lah itu. Lah makanya kalau yang menurut Kiai Hashim ini ya kita bisa lihat, makanya orangnya enak, longgar, karena banyak ngerti. Nah kalau yang ini kan ngertinya cuma satu aja, maka cepet mati. Lah kayak ibu-ibu dalam rumah tangga kalau ngertinya cuma masak gulai, itu gulai aja 2 bulan stroke. Loh kalau kiai ngerti apa-apa enak. Menurut ini oh begini, kamu kalau sholat gimana? Kentut, ya sudah. Gak kepepet, ya kepepet, ya sudah ikut Sayyidina, ikut Imam Malik. Tapi kalau kamu ikut Imam Malik jangan gelegean ya. Karena kalau Imam Malik itu batalkan wudu. Nah kalau Imam Syafi'i malah nggak apa-apa. Makanya kalau kita ngentutan ikut Imam Malik aja nggak apa-apa. Tapi kalau suka gelegean ikut Imam Syafi'i. Nah yang susah itu udah ngentutan juga gelegean. Imam Samudra. Islam itu indah. Loh ada yang mengatakan Rasulullah berjenggot. Ya ambil aja kalau kalian pengen berjenggot. Ya ambil bagus. Saya pun bagus berjenggot karena mukanya memang muka pantas berjenggot. Yang gitu. Loh kan gitu. Sementara urusan jenggot Rasulullah menyebut kalimat Yahudi, bukan urusan jenggot itu syariat, tapi karena harus menyelisihi orang Yahudi. Nah itu kan makanya itu kita menurut ini oh ternyata menyelisih orang Yahudi, karena orang Yahudi itu suka nyukur jenggot. Nah itu terjadinya kapan? Ya ketika Rasulullah pindah ke Madinah, sahabat pasar Madinah ini pasar terbesar di tanah Arab. Ketemu sama orang, ya Rasul, di pasar itu ada orang pipinya tembem gini, kumisnya 2, jenggotnya di sini, tapi barangnya bagus-bagus. Orang mana itu ya Rasul? Itu orang Cina. Utlubul ilma walau bis. Waktu di Mekah belum ketemu sama orang itu. Nah begitu di Madinah besoknya lagi kita ketipu ya Rasul. Ketipu gimana? Ada pedagang licin kayak belut kecemplung oli. Ini tipu. Belum ditawar katanya ada yang nawar 10 juta. Barang 10.000 dijual 100.000. Kita ketipu. Itu kira-kira siapa ya Rasulnya? Oh itu biasanya Yahudi yang suka begitu. Kalau kamu pengen tahu orang Yahudi tidak ya lihat aja jenggotan apa enggak. Kalau enggak jenggotan melidit itu Yahudi, rambutnya hitam walaupun tua. Giginya juga utuh walaupun tua. Oh gitu ya Rasul. Lah kenapa? Itu dulu umatnya Nabi Musa. Nabi Musa mau dicabut nyawanya sama malaikat Israel ditempelin. Puak. Palanya pecah. Baca tafsir Ibnu Katsir ada. Palanya pecah, tapi wong malaikat ya celing keluar utuh lagi. Kamu kalau sama orang itu hati-hati ya Israel. Kenapa ya Allah? Oh jangankan kamu, aku aja pernah ditantang dengan dia. Tentang ilmu habis, oh enggak, masih ada, tak kasihkan Khidir, nanti cari gagal dia. Maka yang sopan kalau ketemu dia lagi, ya Allah. Datang malah kayak, Assalamualaikum ya Musa. Apa minta tempelin lagi? Enggak, nyawamu sudah expired. Oh bener dong katanya. Besok lagi bilang, yang coba cabut. Udah, malaikat yang lain yang bilangin, rambutmu sudah putih, gigimu sudah rontok. Terus jenggotmu udah semrawut kayak gitu, itu tandanya udah expired, udah waktunya. Oh ya udah kalau cabut, dicabut. Begitu dicabut orang Yahudinya mikir, nah ini jalan keluarnya. Akan ku semir rambutku, akan ku perbaiki gigiku, akan ku cukur jenggotku, biar kalau malaikat Israel datang, oh belum waktunya. Nah itu ada dalam kitab-kitabnya Bani Israel, namun nggak pernah baca soalnya. Orang Bani Israel itu makanya banyak yang mati itu digundul sama dicabuti giginya, biar kalau mati dikira bayi. Makanya ada cerita malaikat Mungkar Nakir kaget, oh ada bayi mati, kadang ada bulunya, diserahkan sama
Malaikat Ridwan, ya Ridwan ada bayi mati agak besar. Bukan bayi. Ini digundul. Ini dicukur, enggak lah protapnya begitu kalau nggak ada giginya bayi. Bukan, ini bukan bayi, ini gundul. Enggak, ini bayi pokoknya tak serahkan kamu lah katanya. Enggak bisa, sebelum kamu pergi tak tes dulu, kamu kalau pengen tahu gimana caranya. Gampang, aku kan punya bidadari banyak. Bidadari turun ya, nggak usah pakai baju. Nah bayi yang besar itu cuing, dipilih. Nah itu ada dalam kitabnya orang Bani Israel. Jadi makanya tafsir Bani Israel itu masalah, suka-suka dia aja. Lalu termasuk Bani Israel menggambarkan perbedaan laki-laki dan perempuan. Laki-laki begini, perempuan begitu. Karena buah khuldi berbuah 6. Yang 3 diambil, ya 6-6-nya diambil, 3 diambil sama Nabi Adam. Serahkan Siti Hawa, gak kuat mecah. Pukul sama Nabi Adam, pecah. Serahkan Siti Hawa, baru mau dimakan ketahuan Allah, sembunyikan di sininya. Gitu. Nah yang 2 ditaruh kiri kanan, makanya pelentung sini situ pecah. Nah yang laki-laki Nabi Adam panen 1 ketahuan, dilek 1 di sini nyantol. Nah yang 2 dipetik masih ada gagangnya, sembunyikan sini udah. Nah itu makanya dilarang tafsir Israiliyat itu untuk nafsiri Quran karena iseng mereka itu. Nah ya makanya ulama-ulama yang tahu bahwa oh ternyata ada problem jenggot dengan orang Yahudi. Begitu di kampung yang tidak ada Yahudi, ulama-ulama dulu sudah nggak ribut masalah jenggot. Nah itu suasana sosiologi antropologi yang berbeda dan geografi yang berbeda loh kan gitu. Jangan pornografi. Dan inilah. Jadi kalau ngaji begini tuh lupa kadang saya bisa begini. Lah itu beda. Makanya nggak ribut. Makanya kemarin Kiai Said sampai mengatakan jenggotan itu goblok. Itu zaman kalau nggak paham namanya akan ribut. Seolah-olah melawan syar'i, bukan. Di Surabaya itu, di Jawa itu kan banyak makam wali. Tiba-tiba ada orang-orang iseng mengatakan Wali Songo tidak ada. Oh tidak ada itu Wali Songo. Pak Wali Songo fiktif. Karena sebelum Wali Songo Islam sudah masuk ke Indonesia lewat jalur mana? Lewat jalur dari Aceh. Nah ya rusuh tuh. Wali Songo dibilang nggak ada. Nah yang bilang begitu jenggotan semua. Ada bahasa lama jenggotan, ada inisialnya siapa tadi? Ada istilahnya, ada inisialnya. BR, BS, Badrus Salam. Ketularan saya sama bisa bini ketularan saya. Nah itu mengatakan Wali Songo tidak ada. Ada SB, Subhan Bawazir. Enggak jadi inisial hebat. Ini sih sial. Ada namanya Zainal Abidin. Ini juga brewon. Nah makanya terus Kiai Said kalau dasar orang kalau jenggotan ini goblok. Sehingga nah orang ini balas Kiai Said yang goblok. Orang Wali Songo, apa penerus Wali Songo kok mengatakan orang berjenggot itu goblok? Padahal seluruh Wali Songo itu berjenggot. Loh, katamu nggak ada. Kok sekarang jadi berjenggot? Nah inilah. Bisa, makanya kita ini jadi orang. Kita ini sesuai pangkatnya masing-masing mengikuti Rasulullah dengan gayanya masing-masing. Ada gaya pengikut namanya sahabat. Makanya ada tingkatan namanya ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah itu tetap tingkatannya beda-beda wal jamaahnya. Wal jamaah pertama sahabat, wal jamaah berikutnya apa? Tabi'in, wal jamaah berikutnya tabi'at tabi'in, jamaah berikutnya tabi'at tabi'at. Nah kita ini wal jamaahnya siapa? Wal jamaahnya ulama. Wong kita ini ketemunya sama ulama. Kalau kita ketemu Rasulullah namanya sahabat. Sahabat itu apapun bentuknya sahabat. Mau pinter, mau bodoh, mau apa ya sahabat.
Tapi kita ini ketemunya ulama, bahwa kita ini yang kita hadapi, kita ketemu di generasinya ulama yang disebut oleh Rasulullah warasatul anbiya. Dan namanya pewaris kan harus punya sertifikat, itu aja kan. Dari siapa? Oh, dari guru saya. Gurumu dari mana? Dari Kiai Hashim. Kiai Hashim dari mana? Dari Kiai Asy'ari. Kiai Asy'ari dari mana? Dari Kiai Khairon. Kiai Khairon dari mana? Dari Kiai Abdul Wahid. Dari mana? Ya Abdul Halim. Dari mana? Itu dari Kiai Sufyan. Dari mana itu dapatnya? Dari Kiai Jabar. Dari mana? Dari Kiai Abdurrahman Sambu. Dari mana? Ya Abdul Halim. Dari mana dapatnya? Dari Sunan Geseng. Dari mana? Dari Sunan Kalijaga. Dapat dari mana? Sunan Bonang. Dari mana? Dari Sunan Ampel. Dari mana? Mbak Ibrahim Asmoro Kondi. Dari mana? Syed Jumadil Kubro. Dari mana? Syed Muhammad. Dari mana? Syed Ahmad Jalaluddin. Dari mana? Syed Abdul Malik. Yang menurunkan Klat Azmat An ini. Mau dibantah. Klan beliau ini dari Syed Abdul Malik. Mau dibantah. Itu ada yang bantah kemarin, tak tari itu orang gitu. Nah itu dari mana? Dari Syed Alawi Amil Faqih. Dari mana Syed Ahmad Sokhib Mirbat? Dari mana Syed Ali Khulek Qosam? Dari mana Syed Alwi? Dari mana Syed Muhammad? Dari mana Syed Alwi? Dari mana Syed Ahmad Al-Muhajir? Dari mana Syed Aisyah Nakil? Dari mana Syed Ubaidillah? Dari mana Syed Muhammad? Dari mana Syed Ali Uraidi? Dari mana? Kan gitu, terus ditanya. Dari Syed Ja'far Shadiq, dari mana Syed Muhammad Bakir? Dari mana Syed Ali Zainal Abidin? Dari mana Sayyidina Hasan Husain? Dari mana? Dari Sayyidina Ali. Lah dari mana? Ini yang dapat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah kita ini wal jamaahnya ulama tuh. Makanya ulama-ulama bikin organisasinya ya Nahdlatul Ulama. Wong pangkatnya cuman pangkat muridnya ulama. Kamu itu kalau muridnya Nabi, kamu Nahdlatul Sahabah. Lah itu loh makanya orang NU ini nggak gampang konslet karena tahu urutan maulid dan urutan khol. Ibarat kepegang sirotol mustaqim, tidak kehilangan sirotol ladzina an'amta alaihim. Emang itu tidak dibuat oleh para ulama, dibuat agar kita tidak kehilangan kontrol, bahwa kita punya generasi yang berbeda, gayanya berbeda. Jangan kemudian ini zaman Rasul gak ada, ini zaman Rasul gak ada, ini zaman Rasul gak ada. Mukamu itu gak ada di zaman Rasul. Ya Allah, kadang itu sok-sokan orang-orang. Nah ini makanya maulid, khol bagi generasi milenial ini sangat dibutuhkan. Begitu zaman milenial ini sangat dibutuhkan. Kenapa? Orang bisa tidak butuh siapa-siapa di generasi milenial ini. Dulu zaman saya ngaji mesti ketemu guru. Sekarang nggak perlu ketemu guru, makanya ilmunya dapat, akhlaknya hilang karena ketemu sama Google. Ngajinya tongkrong di atas WC. Ini percepatan kehidupan yang luar biasa. Dulu kita bersama, kenapa? Dengerin radio sahur sepuh, satu radio didengarkan 50 orang. Kita lihat TV, berbanyak orang kampung lihat. Sekarang itu hilang semua karena apa? TV sudah kalah sama internet, sama gadget, sama apa. Ini loh generasi milenial. Kalau kita nggak waspada, millennials killing everything. Milenial ini membunuh segalanya. Manusia terbunuh semua. Pak Pos habis sekarang dibunuh sama milenial. Dulu nganterin surat, sekarang kalah sama SMS. Dulu saya waktu kirim surat sama kekasih saya itu, saya cari kertas pink. Wis warnanya cari Pak Pos. Makanya ada lagu Pak Pos. Akhirnya mau Pak Pos ada. Kita berikan, habis itu seminggu berikutnya kok lewat Pak Pos dapat balik. Oh enggak, ternyata berdebar-debar. Wah. Maka generasi zaman saya ini kalau sudah cinta masuk ke hati. Kenapa? Warna cinta itu menyakitkan, gak bisa ketemu.
SMA, SMP, surat gak dibalas, sampai rindu itu sampai menyakitkan. Rindu itu seperti membunuh, sudah. Kita bisa menggigil karena cinta. Karena gak ketemu. Lihat yang listrik seperti lihat wajah. Makanya orang-orang tua seusia kita, kalau berkomitmen, kita bisa pegang. Karena cinta itu sampai di sini. Anak-anak muda sekarang gak merasakan indahnya cinta. Anak milenial tidak merasakan cinta yang menyakitkan, yang menusuk, tidak lagi dirasakan. Karena cinta begitu mudah dikeluarkan, begitu rindu, langsung kirim wajah kita, pet. Langsung bawanya, peke. Mah, mudah sekali. Nah, supermarket itu nanti juga habis. Karena anak sekarang bisa belanja online. Anak saya usia 14 tahun sudah tidak pernah, jarang belanja di Indonesia. Belanjanya ke Kanada. Anak saya. Iya, usia 14 tahun kalau belanja ke Missouri. Kemarin belanja dari Kanada. Saya tanya berapa nak harganya? 17.000. Itulah sewu tuh ke Kanada. Apa? Peniti gitu. Loh itu terus ongkosnya berapa? Kita nggak kebayang. Loh itulah masa depan. Nah itu kalau terjadi dalam agama sangat beresiko, karena orang bisa belajar langsung dari sumber, kehilangan jarak yang jauh, kehilangan ruang dan waktu. Makanya orang sekarang langsung, mari kita belajar kembali kepada Rasulullah. Kenapa? Karena bisa baca Quran dan Sunnah dalam kitab yang langsung dibaca. Kalau nggak bisa ya cari terjemahan fikih. Dunia dilipat semua hari ini. Dulu kalau mau baca koran, nunggu korannya Pak Lurah selama seminggu baru bisa kita baca. Dulu zaman segitu. Dan gitu baca koran, SMS. Sekarang nggak bisa. Pengen lihat Afrika dulu nunggu Flora dan Fauna. Di TV. Lah sekarang kamu mau lihat dunia, dari sini cukup India keluar, bokong India keluar, tengu India keluar. Loh ini dunia saya nggak butuh siapa-siapa. Nah dalam agama pun orang menjadi mudah belajar langsung menurut Rasul begini, menurut Rasul begini. Makanya banyak sekali orang sekarang yang kehilangan ruang dan waktu, kehilangan jarak. Hasilnya apa? Ya orang ini menjadi orang-orang yang tidak lagi memahami bahwa ada perjalanan panjang. Islam itu melalui proses wal jamaah yang beda. Langsung ahli sunnah. Ya nggak apa-apa kalau kuat. Tapi lama-lama sebagian konslet. Tahu-tahu jadi teroris gitu kan. Ya, makanya dulu para ulama bangun, dibikin khol, akhirnya ziarah kubur guru. Hasilnya apa? Mencintai tanah di mana gurunya bersemayam. Pada saat itulah tumbuh namanya cinta terhadap tanah air. Itu mekanismenya. Kita ini puluhan bangsa yang berbeda-beda. Maka semuanya dibikin bagaimana bersatu. Makan tumpeng biar bersatu. Ingkung ayam biar bersatu. Loh ini yang dulu dilakukan oleh para ulama. Nah sekarang orang langsung cheat gitu. Dia nggak ngerti. Makanya taunya wa wajadaka dzalam fahada. Dia tidak tahu al-amin, tidak tahu apa. Ini yang nggak gini. Ini makanya para sekarang masih langsung kembali pada Quran dan Sunnah. Ya karena apa? Dia bisa belajar langsung kepada Quran dan Sunnah. Dia lupa bahwa Quran dan Sunnah itu tumbuh dari psikologi manusia pada zamannya. Nah, itu makanya jangan heran sekarang. Balik sana, nah ada bid'ah. Nah beliau saya senang beliau, kupas satu-satu. Nggak sempet kalau saya. Nggak sempet ya ngupas, nggak sempet. Karena saya selalu grogi kalau lihat ini, grogi. Nah inilah. Nah makanya orang yang suka maulid, suka khol, nggak pernah lupa lompatannya itu nggak terlalu jauh. Masih punya guru di kampungnya apa, yang lain langsung melompat. Makanya orang-orang yang konslet itu nggak suka mulutan, ya kan, nggak suka khol. Akhirnya lupa bahwa dia kedudukannya muridnya ulama, langsung gayanya kayak muridnya Nabi.
Asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan min Allah wa ridwanan simahum duluhi, meruntut ruang dan waktu. Selamat akhirnya. Nah ini loh, bahwa maulid sesungguhnya adalah produk sosial. Untuk apa? Membuat manusia tidak kehilangan kontrol dalam ruang dan waktu yang berbeda. Nggak mau, ya mau mainstream, langsung konslet. Kita nggak punya listrik, yang punya listrik orang Jati luhur sana. Maka orang sini bangun tiang sama trafo, kabel tiang trafo, kabel tiang trafo. Masuk rumah kasih meteran, paket berapa yang kamu butuhkan? 300, apa 250, apa 600, apa 900, apa 1300. Dari dalam rumah itu kita colokkan TV-nya selamat. Walaupun kita ngerti kabel gede di situ ada setrumnya, jangan bledos TV-mu. Nggak pakai madhab. Lah kalau nggak pakai madhab terus tatanya siapa? Enak banget. Ya inilah kadang kita ingetin juga susah karena mereka pinter, bisa baca. Makanya ya udah, kadang saya udah deh orang-orang kayak gini nanti lama-lama juga kembali. Akhirnya sekarang banyak yang udah kembali, kapok sudah. Dulu Sayyidina anti, sekarang mau Baginda, Nabiyina mau, tapi belum Sayyidina. Setelah tahu dalil la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ibadukum Allah. Tumpeng nggak mau, sekarang nasi kotak mau. Ingkung ayam nggak mau, tapi suwi tok mau. Itu, iya kan? Suwo nggak mau, tapi ruqyah mau. Mau semua sekarang. Ilaruhi nggak mau, tapi semoga arwahnya mau. Alat musik nggak mau, tapi mulut mau tum. Namanya nasyid. Makanya kalau mereka selalu mengatakan, mari kita kembali kepada Quran dan Sunnah, ya kembalilah, kamu pernah pergi. Lah aku ini belum pernah kemana-mana, kok kamu ajak pergi? Aku masih seperti yang dulu. Nah kan itu loh, makanya kalau kita ini muridnya ulama, punya strategi berbeda. Ya gitu, strateginya berbeda. Maka awal jamaah kalau di tingkatan ulama ya ada tambahan-tambahan. Sholat ya pakai pujian. Kenapa? Karena awal jamaahnya masih di sawah. Robbana ya Robbana, sambil ngantuk. Habis itu sholat, karena kita awal jamaah Indonesia jaraknya jauh, sinyalnya kan kadang datang kadang enggak. Allahu Akbar. Sinyalnya nggak utuh, ada bakso lewat, hilang sinyalnya. Bakso. Ada yang kentut sinyalnya hilang. Apalagi kayak saya, sinyalnya mesti hilang, bolak-balik. Waduh, nanti masih ngaji lagi. Tuh. Makanya awal jamaah kita habis sholat apa? Ya ditambal, wong bocor semua. Pakai ada yang protes, zikir kok begitu? Rasulullah dan sahabat kalau zikir diem. Ya Rasulullah sama sahabat ditetring sama Rasulullah. Iya tahu, anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, ditetring. Ya online. Nah kita program nggak punya, data habis. Karena nggak pernah download. Nah kalau Rasulullah download program kenabiannya 15 tahun, nah itu turun gua Hira, maka bisa kita akses. Coba Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ngakses programnya, downloadnya 25 tahun di Padang Pasir. Itu di download di sana. Kan gitu. Sunan Kalijaga downloadnya berapa? 3 tahun. La haula wala quwata illa. Kita kalau diajak download langsung listriknya mati. Allah. Mana kita punya kuota? Gak punya kita kuota. Ya Allah. Lama sekali. Makanya kita nggak pernah punya paket data, kita nggak pernah download.
Kan gitu, makanya suka cari wifi gratisan. Deh, ada kiai datang, barokah. Wah, itu wifi gratisan. Iya. Sukanya ngakses program orang, bila hadrati Syabdul Qadir Al-Jilani, itu kan .co.id. Lah itu, makanya jangan sok-sokan, orang nggak punya paket data kok diem begini. Yang netring siapa? Ya tidur. Nah inilah maka wal jamaah kita ini coraknya adalah corak yang sangat indah. Puasanya beda. Di Arab sana kalau puasa keluar rumah lihat batu khusyuk. Di sini keluar rumah lihat jambu, lihat belimbing, daripada nggak khusyuk tidur aja deh kamu. Dalilnya apa ya? Naumuso imin ibadatun. Ya sudah, tidurnya orang puasa itu ibadah. Nah, begitu tidur terus kayaknya sepi, cari pasar beli mercon. Nah, makanya kalau ada orang merconan nggak usah dimarahi, karena itu perangkat ahli sunnah wal jamaah. Itu kan sama, nah inilah. Ya nggak kayak gini, jangan dilupakan. Haji mana? Ya ke alun-alun Kerawang. Nanti ngantrinya lama pakai kain ihram. Lah baik kamu makan jangan, kapanya triplek. Itu wal jamaah Indonesia. Nah seperti malam ini sholawatan itu apa? Agar kita dikenalkan oleh ulama kepada Rasulullah. Itu jarak yang sangat panjang ini. Makanya ada yang kanjeng Nabi Muhammad lahir ning Mekah dino ni Senin 12 Mulud tahun gajah. Ada yang marhaban ya nurul aini marhaban. Yang muda wassalamun mustamirun lakini ada jantan. Santri muda yang tua ya, halo ya nabi assalam alaikum. Wal jamaah tua, wal jamaah Sunda ya Rasulullah salam assalamun alaikum eslilin masjid. Wal jamaah dangdutan ya itu apa, lupa. Ya Rasulullah salamun alaik dede ya Rabbi Aisyah niwa atau fatay senangnya pengantin baru deng lo karena suka dangdut. Coba yang orang Cirebon tarling pemuda idaman jadi impian. Pemuda terlalu semangat dengerinnya, suaranya terlalu bagus nih. Hujan jadi bayangan, duh teringat senyummu, ku terbayang wajahmu pemuda, pujaan jadi impian. Nah, ya gitu ya Nabi salam alaika. Yang orang Jawa ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika angriya numpak yang Jawa. Yang suka India ya ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi Asya nyantol Fata ya jiratal Kailal jum Tumhi umat
Runtum hidup. Nah ini makanya ada yang model kayak Habib Syekh ini, ada Habib Syekh, ada Habib siapa Bidin, ya nana, ya nana, ya nana, ya nana, ya nana, Nabi Muhammad, zalikal madlu min Allah. Ya nana. Ya karena saya nggak bisa, saya orang Indonesia, yang bisa gitu ya orang Yaman. Habib Syekh turunan Yaman, bisa. Nah saya nggak bisa, tapi kalau depannya taruhan saya. Bagusan saya kalau depannya. Tapi pas kokoknya, nah saya bisa saya. Padahal yang mahal kokoknya itu. Nah ini loh ya. Nah lah ini kan indah lah. Orang Kerawang nggak ngerti maunya apa. Wong basicnya dangdut, basicnya tarling. Begitu kena sim tuturon, ya nggak ngerti tapi seneng. Akhirnya kemana-mana bawa bendera. Ya ada tulisan. Ada tulisannya. Yang nulis Rasulullah katanya. Ada bendera slengnya naik, Iwan Fals naik. Dan akhirnya penuh cinta, mahabbah Rasulullah terbangun dengan cara ulama yang seperti itu. Makanya kalau sholawatan rame karena mahabbahnya tumbuh. Nah orang kalau sudah cinta ya mesti aneh-aneh aja, omongannya aneh, sikapnya aneh. Nah itu yang membuat orang tidak paham. Orang-orang yang tidak suka sholawatan nggak mengerti makna cinta, dia cuma ngerti makna fikih, nggak ngerti bahasa mahabbah. Kalau cinta dari dulu ya begitu. Ya nana, ya. Wah itu berlebihan, hulu. Lu cinta kok ya berlebihan dong. Kalau biasa-biasa aja, teman kita. Ya kalau cinta ya berlebihan dari dulu. Wajahmu seperti purnama kekasih. Lah apa bedanya dengan anta syamsun, anta badrun? Aku ingin sehidup semati denganmu kekasihku. Apa bedanya dengan ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana? Ini bahasa mahabbah, Dek. Sehari aku tidak bertemu denganmu, mati aku. Itu kalau secara fikih musyrik. Makanya kalau orang tidak mengerti mahabbahnya, ngerti fikih, sukanya olok-olok, gulu, berlebihan. Loh beda dong bahasa mahabbah itu, nggak bisa dibahas. Ingin ku mati bila tak ingat dosa, ingin rasanya ku pulang ke rahim ibu. Itu dibahas, ya ribut, masa kepalamu segede itu. Loh tapi kita sebagai orang yang jatuh cinta suka menyanyikan itu, karena kita tidak pernah membayangkan kembali ke rahim ibu. Itu kan bahasa kiasan cinta yang terluka. Lah iya kan, nah, itu bagi anak milenial udah nggak bisa. Wajahmu seperti rembulan, karena rembulannya kalah sama listrik. Rayuan cinta anak milenial bukan begitu, rayuannya beda. Dek, apa yang? Apakah bapakmu sipir penjara? Kenapa mas? Kau mampu memenjarakan aku dan memenjarakan dalam hatiku. Dia kan orang milenial, biasa aja. Loh, makanya kalau cinta tidak usah dibahas. Rhoma Irama punya lagu cinta yang musyrik, ada. Ku tahu rumus dunia. Emang kamu ngerti rumusnya dunia? Kayak Allah aja mah Rhoma. Loh, orang kalau cinta itu apapun dilibatkan, bahkan Tuhan pun dilibatkan. Pacar hilang itu nanyanya bukan lewat SMS, nanya Allah. Seandainya aku bertemu Tuhan, akan kutanyakan tentang dirimu. Pacar hilang tanya Allah. Nah, ini kan orang cinta. Makanya kalau cinta jangan dibahas. Robi'ah al-Adawiyah begitu cintanya kepada Allah, zauknya kepegang. Ya Allah, kalau ada nikmatku buatku di dunia, aku nggak butuh. Berikan sama musuh-musuhmu ya Allah. Kalau ada nikmat buatku di akhirat, aku juga nggak butuh. Berikan sama kekasih-kekasihmu. Kalau ibadahku karena takut neraka, bakar aku di dalamnya.
Kalau ibadahku karena pengen surga, tutup surga itu dariku. Tapi kalau ibadahku karena aku rindu engkau ya Allah, awas jangan kau palingkan wajahmu dariku ya Allah. Berani sampean. Nah itu bahasa cinta, jangan dilihat dari fakih. Maka Ibnu Katsir menggambarkan bahasa cinta luar biasa dalam kitab Qissatul Anbiya tentang burung pipit yang jatuh cinta. Manu empret. Itu jatuh cinta, merayu kekasihnya di samping singgasana Nabi Sulaiman sampai dia lupa kalau Nabi Sulaiman ngerti bahasa burung. Diempret. Oh kan kayaknya gitu, diempret. Apa Mas empret? I love you. Pret. Pokoknya itu dipret ini si empret ini marah. Empret yang segini langsung naik pitam, merasa dihinakan. Dempret, aku cinta padamu, jangan kau sepelekan cintaku padamu. Kalau aku harus membuktikan cintaku padamu dengan meruntuhkan kerajaan Sulaiman ini, akan aku runtuhkan, kan ku porak-porandakan, kan ku rebut mahkota Sulaiman, ku persembahkan padamu sebagai tanda cintaku padamu. Itu burung pipit yang segini. Nabi Sulaiman ngerti itu, terus senyum sambil kepret lambemu. Apa kata empret ya Sulaiman? Aku tahu aku kecil gak mungkin meruntuhkan kerajaanmu, tapi mengertilah. Inilah kalimat empret kalau lagi jatuh cinta. Lah kita ini lagi cinta Rasul, nggak usah dibahas. Kan bahasa mahabbah tumbuh dari kalangan santri yang dididik ulama untuk mengerti Rasulullah, menghilangkan jarak yang panjang dengan tetap merawat siratal ladzina an'amta alaihim. Lagi lo wong waras. Jangan. Makanya mana ada santri jadi teroris? Gak ada kan? Nggak ada, temannya paling. Halo, ngaji santri itu enak. Gini aja, kita berdua di sini, nggak ribut, nggak ribut, biasa aja. Beliau berjubah, saya enggak. Kalau saya berjubah susah soalnya. Maka tak potong, yang separuh jadi sarung, yang separuh jadi baju takwa. Selebihnya tak pakai gini ya, ya saja. Iya, gini. Makanya kemarin waktu di istana saya nggak pakai sarung, nggak pakai celana, nggak pakai apa ya, begini ini. Nah, akhirnya loh itu kok bisa ada yang mengatakan presiden pemerintah mengkriminalisasi ulama. Sejak kapan? Emang ulamanya yang kriminal? Buktinya apa? Ulama dikriminalisasi? Enggak lah. Saya membuktikan bahwa pemerintah tidak melakukan kriminalisasi karena pemerintah manggil saya ke istana, seorang ulama yang tampangnya kriminal. Kita ini rambutnya panjang apa? Coba karena kita ketemu di sini. Coba kita ketemu di warung gitu gak ngerti. Pasti dia coba dari mana ini? Lah perlu ketemunya di sini semua tahu. Coba kita ketemu di tempat lain gitu, lagi beli dawet langsung Allahumma barik lana. Atau tak deketi auzubillah minasyaitonir. Yang kita yang tampang kriminal jadi hadirkan di istana, masa ulama dikriminalisasi? Enggak lah. Ya tapi itu biar menjadi urusannya Habib lah, yang sesama Habib. Ya sama Habib, kita kan supporter aja. Ajib. Insyaallah. Khair. Bukan urusan ini yang punya urusan. Yang menertibkan klan kan urusannya ini. Iya.
Ya iya. Sambil makan kukur anggur ya. Ada tempatnya masing-masing. Ya kalau udah urusan begitu saya hanya pengen makan aja. Saya nggak ingin ngapa-ngapain daripada keliru. Pangkat lu apa? Makanya saya pernah ditantang kelahi sama karateka dan 4. Dia kalah sama saya. Dia dan 4, saya dan kawan-kawan. Kawan-kawan. Baru dan 4, sombong, belum tahu kita dan kawan-kawan. Konyol dia mau kita dan kawan-kawan, sama-sama dan kita dan kawan-kawan. Iya, ada punya hadam, aku punya kodam. Ya ini Indonesia gitu. Nah ini umat Rasulullah, mohon tolong saja. Kita ini umat terakhir, ibarat sungai kita ini posisinya di muara. Sahabat itu sumber hulu di sana. Kita ini muara. Sampai carilah muara sungai Cisadane. Betapa bersihnya di hulunya sana. Sampai di muara, Masya Allah. Ada bangkai kambing. Ada yang ada yang nguyuh cur. Ada warnanya. Nah ini kita ini umat akhir. Ya biasalah campur-campur begini. Jangan kemudian umat akhir mau dimurnikan sebagaimana umat di zaman Rasul. Habis kita. Habis. Yang bisa cuma 1-2. Tapi jangan Islam kafah. Ya kamu nggak apa-apa. Kalau kamu punya konsep hilir kafah, aku juga punya konsep hilir Nusantara. Ada yang punya konsep hilir namanya kemajuan. Ada punya konsep hilir muara namanya hadori Malaysia. Ada yang punya konsep namanya apa? Terpadu. Nah, kenapa yang kamu bully cuma yang Nusantara aja? Yang Islam Nusantara aja yang kamu bully, yang lain kok gak kamu bully? Pasti ada yang salah deh dengan kamu. Nah, iya. Kita punya konsep muara. Ya karena kita orang muara ya sudahlah, makanya ulama dan kiai yang tergabung dalam Nahdlatul Ulama punya truk besar, kereta besar namanya NU, penumpangnya terserah macam-macam. Ada yang sholat, ada yang bandar togel. Lah akhirnya semuanya ke bawah, di bawah sholawatan, di bawah tahlilan, di bawah yasinan. Nah yang pengen pemurnian ini ya memang bagus, tapi penumpang kendaraannya sedikit. Yang boleh numpang ya yang jenggotan aja, yang cingkrang aja. Tapi larinya memang cepat karena penumpangnya nggak banyak, kan mobil sport. Tapi berada di trek umum kayak begini ya bentar-bentar nabrak, prok, nabrak sapi, prok, nabrak. Lu jangankan di sini, di Suriah, di Libya, di Afghanistan yang hidungnya masih mancung begitu kafah. Perang mereka nggak ada habisnya. Akhirnya apa? Jumlahnya 157 juta secara keseluruhan selama konflik. Sebagian yang ke Eropa tidak lagi beragama Islam. Loh, itu namanya pemurtadan syar'i ya. Nah kan mending di sini biasa aja. Habis ngaji nyuri mangga. Di Indonesia ini indahnya luar biasa. Habis sholawatan ya ada yang habis memukul terbang ya mukul yang lain. Gayanya berdesak-desaan kan gitu. Biasa di Indonesia, makanya kiai-kiai dari dulu biasa aja. Nggak ngotot-ngotot. Akhirnya semuanya jadi berkembang. Kenapa? Karena yang bikin baik itu Allah. Kita ini nggak akan ngerti baik kalau nggak Allah yang menginginkan. Karena ma yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki baik oleh Allah dikasih ngerti dalam urusan agama. Lah khairan di situ itu nakiro. Khairan dimanapun, kalau nakiroh maknanya khairan kamilan, kebaikan yang sempurna. Nah manusia kok dikasih kebaikan yang sempurna kan aneh. Manusia itu nggak
nggak sempurna. Maka kebaikan manusia itu tidak bisa berdiri sendiri. Nggak bisa berdiri sendiri. Maka jangan merasa orang baik menjadi paling baik. Malam ini yang paling baik siapa? Kita berdua ya. Iyalah dikasih. Kalau itu ada tisunya, di situ mah ada tisu nggak ada. Anu aja, ipahnya aja yang ada. Ini nggak ada. Nah. Mana ada tisunya? Nggak ada. Yang dikasih suguhan ini nggak ada ini. Cuma di situ sama di sini. Milagros. Iklan. Apa dikasih aqua sampai 3 botol? Nggak ada iklan aqua. Kalau nggak mau potong nanti iklan ini. Apa saya minumnya aqua. Mau ades mau apa saya bilang aqua. Ini juga aqua. Loh, nggak bisa. Kita ini baik berdiri sendiri. Sebaik apapun kaum muslimin, hari ini tidak bisa karena ini umat akhir zaman. Malam ini kita paling baik berdua, ya beliau nggak ada, itu jelek-jelek semua. Tapi kita tidak boleh sombong karena kebaikan kita malam hari ini karena ada panitia yang bikin panggung. Coba kalau nggak ada panitia yang bikin panggung, emang kita ada di sini? Ya nggak ada, jadi kita nggak kelihatan baik kalau nggak ada panitia. Nah kalau sudah kayak gini, baik siapa? Baik saya apa baik panitia? Ya nggak jelas. Udah nggak jelas siapa yang baik. Kalau panitia nggak ada kita, ya dia merasa menyesal. Kita kesini nggak ada panitia, ya nggak ada panggungnya. Loh ini sudah baru 2, udah nggak jelas siapa yang baik. Kita apa panitia? Nggak jelas. Nah yang ketiga, dapat di situ kita jadi kelihatan ada pengajian karena ada yang duduk di situ. Kalau penjenengan nggak mau duduk di situ, hilang semua. Ini cek sound. Ya Allah, ini cek sound. Ini nggak bisa berdiri sendiri. Kebaikan manusia yang khairan ya bisa. Sampean beda di situ bisa tenang karena ada yang masang tikar, ada yang bikin tenda. Apa sampean tahu yang bikin tenda tadi sholat zuhur? Nggak tahu. Orang penselnya aja nggak tahu tadi sholat isya udah apa belum, nggak tahu. Karena pakai sepatunya sebelum zuhur. Terus kita di sini dikasih makan enak, tenang. Apakah kita tahu? Di sini makannya enak kan karena ada garam. Kerawang apa punya garam? Nggak punya. Yang punya garam Pati, Kudus, Madura, Cirebon. Terus dikirim ke sini, siapa yang ngirim? Sopir truk. Sampean tahu? Sopir truknya nggak mampir di warung remang-remang, nggak tahu. Lah pengajian ini baik coba. Karena ada orang Jepang yang bikinkan mie. Kalian pergi haji begitu bangganya beribadah, kembali dengan mabrur. Tapi kalian pergi haji diantarkan oleh orang Yahudi yang mampu bikin pesawat. Kalau nggak ada pesawat Yahudi, renang kamu. Terus gua mesti bilang wow gitu. Pak Habibie suruh bikin pesawat gak jadi, namanya tetuko, sing teko ra tuku-tuku, sing tuku ra teko. Iya, istri kita ini cantik-cantik. Iya, karena pakai bedak dari Prancis. Nasrani. Coba kalau bedak Cirebon. Oh, blontreng semua itu kasih tubuh. Kebahagiaan kita di setiap malam menunggu malam Syahrul Layali dengan ngerokok. Cina yang buat. Iya kan, gudang garam, Samsu, Sampurna, Sinoape. Terus kita apa yang kita berbuat? Istri kita indah. Kalau head tidak kemana-mana, yang bikin softtek bukan kita. Orang sana tuh yang bikin. Ada yang mereknya mahal, Afail. Tahu saya. Lah istriku perempuan, beb. Nah ini loh, ini indahnya di situ. Coba, nggak ada yang bisa berdiri sendiri. Makanya kalau baik jangan merasa paling baik. Paku keluar dari kayu, pakunya jatuh. Tapi ketika nempel bersama kayu, dia jadi bangunan.
Kita ini kan sekarang ini suka hancurkan Yahudi, naiknya Rubicon. Mbah Hasyim Asy'ari ketika mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, jangan siapa yang menyerupai kaum maka dia bagian dari kaum itu. Mbah Hasyim tidak mau bayar pajak menggunakan gulden, karena gulden uang Belanda. Kalau kalian mau ambil sapi ambil, tapi aku sudah mengatakan menyerupai kaum adalah bagian dari kaum itu, dan gulden adalah bagian dari Belanda. Enggak mau, kalau mau sapi ambillah. Akhirnya Pondok Tebu Ireng dibakar sama Belanda. Tapi besoknya semuanya minta maaf kepada Kiai Hasyim, karena cerobong pabrik gula cukir meluntir jadi angka 8. Bayang. Nah itu paling Indonesia Pancasila haram, tapi setiap hari beli pakai uang Indonesia. Ada stempelnya Pancasila, coba lihat sini. Rokok haram, hidup di Indonesia 174 triliun masuk APBN. Kalau rokoknya haram, cukainya haram, masuk APBN, APBN-nya haram, bangun jalan-jalannya haram. Maka orang yang mengharamkan rokok dosa lewat jalannya pemerintah. Maka jadi orang baik itu hati-hati. Kalau sudah baik jangan merasa paling baik. Begitu. Mari kita tegakkan khilafah. Jangan sampai Islam tercampur dengan yang apapun, yang lain. Nyablon bendera, alat sablonnya yang bikin Jepang, tintanya dari Cina, yang jual mesin fotokopi Cina. Orang Islam, bapak. Oh bunyi apa lo? Terus gua mesti bilang, wow gitu. Kata anak saya. Terus gua mesti bilang, wow gitu. Makanya kalau orang sekarang ini gak bisa, jangan sok-sokan. Seolah-olah kita berpisah, tapi di balik itu kita bercengkrama dan saling sandera. Dalam rokok, dalam uang, dalam apa, gak bisa. Ya, nah gitu ya. Ada yang kerja di pemerintah, bener ini. Nah, yang kerja di pemerintah dapat gaji. Apa pemerintah dia diolok? Ini lah. Kalau khimaru yahmilu asfaro ini kayak kimar yang bawa catatan. Orangnya itu juga. Heran saya. Perasaan pinter-pinter tapi kalimatnya bodoh. Ini pasti sedang memancing, dia sedang mengail. Orang pinter kalau berkata bodoh, kalimatnya adalah pancingan. Oh, untung santri ini paling ngerti, nggak mudah terpancing. Goreng apa saja, biarkan, jangan diangkat. Biar gosong di penggorengan. Imam Ghazali gak paham Quran, gak paham sunnah, udah biarin. Si Arifin Nugroho kan cuma presenter, Subhan Pak Wazir kan cuma penggemar moge, udah gitu aja kok ribut, hilang kok gak ada yang ngangkat. Syabdul Qadir Al-Jilani musyrik, udah biarin anak kecil gitu aja. Said Muhammad musyrik, Firanda udah biar aja si Firanda gitu kan. Viral udah kan sudah cukup viral udah. Orang tua Nabi masuk neraka, gorengannya nggak main-main. Cuman santri ini saya nggak udah wong gendeng jarno. Akhirnya nggak ada yang diangkat dari penggorengan, udah biarin, hasilnya gosong di dalam wajan. Akhirnya apa? Negeri ini tetap tenang damai. Itulah Indonesia. Yang tenang aja, apanya yang aneh? Nah biasa aja tuh. Sekarang ada yang digoreng. Presiden PKI. Ya PKI lah, yang penting presiden gua. Itu kan gitu. Ya, kita syukur punya presiden asik, tampangnya kayak kita. Iya kan, kita kan orang kampung, jadi dia bagian dari kita banget gitu lah katanya kan gitu. Bajunya kotak-kotak, ya sudah gitu aja lah itu. Daripada yang serem-serem, oh gitu lah enak kayaknya. Ya kalau bukan kita yang menghargai presiden, kita terus siapa? Siapa? Kalau bukan kamu yang menghargai presidenmu, apa bangsa lain menghargai presidenmu? Lurah walaupun kecil panggil Pak Lurah, camat walaupun kecil panggil Pak Camat. Ini presiden, simbol kebesaran bangsa Indonesia, terpilih secara demokratis. Kalau mau menang pakai cara yang jujur, jangan olok-olok dong. Emang ibu-ibu
Dasar emak-emak. Apa aja diolok-olok biar harganya murah. Ini kerudung berapa Bu? 5.000. Ah jelek ini. Begitu sampai 1.000 dibeli untuk pergi pengajian. Wong itu ibu-ibu itu kayaknya begitu. Apa-apa diolok-olok biar harganya murah. Seperti sekarang ada orang bikin organisasi nggak ada isinya. Kayak bikin kolam nggak ada ikannya, maka cari ikan kolam lain. Ini bid'ah, ini musyrik, ini bid'ah, musyrik. Aduh iya bid'ah ya, musyrik akhirnya. Ya sudah begitu tili-tili begini, serok pindah. Ini 3 orang memang iseng. Yang satu bilang anjingmu kok bagus, kambing, anjing apa? Yang satu bilang ini anjingmu dicuci berapa kali kok bulunya bagus, anjing kambing. Bertiga begitu, kambingmu tak beli ya. Aduh udah 3 orang ini. Pasti anjing beneran kayaknya. Kalau tak bawa najis, kalau tak pegang ya tak jual ya haram. Ya udah deh, sudah bawa aja katanya. Gratisan malahan. Dia lupa mestinya pukul dulu mbak apa kuku. Nah makanya kadang kayak gini kita tetap butuh tawasobil haq wa tawasobis sabur, karena santri itu kadang sok-sokan. Mau kemana? Jual kambing ya. Udah tak doakan insya Allah kambingmu laku. Kambing mau pakai insya Allah ya. Pasti laku. Enggak, jangan itu bilang insya Allah. Ya kalau nggak laku mahal tak jual murah. Jangan pakailah insya Allah. Enggak ya, laku. Sampai di pasar terjadi kerusuhan, kebakaran, kambingnya hilang. Akhirnya kambingnya yang dia pulang, ketemu kiainya. Gimana? Kambingmu laku? Insya Allah hilang ya. Kambing kok insya Allah hilang. Santri ini ngeyel memang kalau diperingatkan itu. Insya Allah hilang. No kambing kok insya Allah hilang, insya Allah ical ya. Nah ini makanya kita saling mengingatkan seperti ini, karena ini eranya saling provokasi untuk pindah ruang gitu loh. Iya, jenengan sekarang diprovokasi, yang sabar. HP palsu tak usah dipikir. Begitu provokasi nih, HP palsu. Saya juga pernah dibilang kit palsu gitu. Biasa aja. Mutiara itu kalau semakin jernih itu semakin banyak yang bikin palsu, banyak duplikatnya. Nah ini udah tadi baca, oh ini apa enggak, Asmatahan itu asli, cuman dulu memang ada konflik gitu aja terus dianulir. Ya udah gak usah ribet lah, orang baik, pinter, jenggotnya ya bagus, tiba-tiba apa-apa, kita juga pernah dianulir gitu aja kok repot. Ya kan gitu. Tadi baca ini, orang ini geblek semua. Buka pun satu, ternyata yang bakul elektronik. Nggak usah khawatir, tenang aja. Kita masih punya orang tua. Ada emang klan yang ke Indonesia itu 2 klan. Ada klan lama, ada klan baru. Yang klan lama menikah dengan orang Indonesia, nah yang klan baru enggak. Nah ini kan sering agak, ya nanti menjalankan sendirilah yang ngurusi, daripada nanti saya juga keliru. Coba mana ada ngaji kayak kita ini, tawa, senyum-senyum, tak perlu serius-serius. Itu malah keliru. Ada kemarin itu saya lihat di YouTube itu ada. Siapa engkau kiai? Engkau dicium tanganmu. Emang dengan mencium tanganmu masuk surga? Ini tanda cinta sama guru. Kalau mencium tangan gurunya kamu anggap masuk surga dan itu musyrik, ya kamu lebih berdosa lagi ketika mencium istrimu. Nah nyium istrinya mama itu, nah ya tambah musyrik itu kalau itu. Nah inilah kita, semoga semuanya ini baik-baik saja. Umat Rasulullah menjadi semakin baik untuk menjadi pemimpin di akhir zaman. Tinggal kita inilah, apalagi harapannya jangan suka marah-marah.
Ya, kalau mencontoh Rasulullah lihat dulu ulama, baru nanti kita akan tahu kata ulamanya kayak apa. Semoga semua barokah. Al-Fatihah. Aidil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Doa maulidnya sudah? Enggak, doa maulidnya sudah tadi. Dibaca dulu. Nah, gimana sih? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amaka bimazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bi hikmatika wansur 'alaina rahmatak. Wa dzakirna wa nazina hadzal jalali wal ikram. Biridhaka ya Allah, syukur sulaka ya Allah. Ijalau la janadzulliyatina talamidan 'alil bahril khair. Alibadil qamsun qiyam nariman. Ya baina ummahatina syekhina syekhina ajidina sabuna bin Allah. Allahumma marhaban wa bi mawano. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la tabir ma'al wa bilna Allahumma bayyin qabran tabaratul jinan. Allahumma ajil wa ma tabara jamu Muhammadur Rasulullah wa aqid rasul ba'ina irji ila rabbika radiyatan mardiyah. Adkhuli bi ibadi adkhuli jannah. Allahumma ja'alna ummat sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.